Nian, nikahi aku. Izin aku cinta kamu. Yi Chen. Yi Chen, maaf. Lupakan aku. Semua ini salahku. Kita putus saja. Nian, Tuan Shen, kali ini Anda benar-benar mengeluarkan modal besar ya. Bagaimana kalau dia tidak datang? Gimana? Barang lelang berikutnya juga yang paling mahal di seluruh acara hari ini, dengan harga awal tertinggi. Satu unit rumah tradisional Siheyuan di Jalan Liuliwenyuan, ibu kota, harga awalnya adalah 80 juta. 100 juta. $100 juta. Ikan sudah kena. 120 juta. Baik, 120 juta. 200 juta. Baik, wanita cantik ini menawar 200 juta. Ada yang mau menawar lebih? 300 juta. 300 juta, 300 juta, 300 juta. Begitu royal ya. Apa? Lelang lentera. Benar-benar baru pertama kali lihat, tuan-tuan. Saya sudah berkecimpung lebih dari 10 tahun. Juga baru pertama kali melihat lelang lentera. Siapa itu? Ganteng sekali. Bukankah itu Pak Shen dari Permata Mulia? Bisa melihat lelang lentera secara langsung, Pak Shen memang pantas disebut miliarder, pewaris grup perhiasan. Apa sebenarnya latar belakang rumah tradisional ini? Sampai Pak Shen melakukan lelang lentera. Lelang lentera. Hari ini kita juga bisa melihat pemandangan langka. Lama tidak bertemu. Ada perlu apa, Nona Su? Yi Chen. Tidak menyangka. Hari ini bertemu denganmu di sini. Nona Su. Kalau hanya untuk bernostalgia tidak perlu. Rumah tradisional ini adalah satu-satunya kenangan dari kakekku. Aku harap kau bisa memberikannya padaku. Nona Su sudah 5 tahun di luar negeri. Apa sampai tidak mengerti bahasa Mandarin? Karena aku sudah melakukan lelang lentera. Tidak mungkin aku melepaskannya. Lalu apa yang harus kulakukan agar kau mau memberikannya padaku? Yi Chen, maaf. Kita putus saja. Menikahlah denganku. Apa? 3 tahun. 3 tahun lagi rumah keluarga akan menjadi kompensasi perceraian dan akan dialihkan atas namamu. Kamu tidak rugi dalam transaksi ini. Tapi kenapa? Kamu hanya punya 1 hari untuk berpikir, Nona Su. Besok aku jemput kamu ke kantor catatan sipil. Tuan Shen, Nona Su, maaf, apakah kalian berdua menikah secara sukarela? Ya,
Kalau Nonasu? Nonasu. Tentu saja, maaf ya, tadi aku sedang berpikir model cincin kawin kita pilih yang mana. Baik, kalian berdua tunggu sebentar. Aku benar-benar menikah dengan Yichen. Meski terlambat 5 tahun. Yichen, apakah kamu masih mencintaiku? Model cincin kawinnya cuman ini, jangan dipikir. Ini adalah 5 tahun yang lalu. Nonasu, laporan Anda sudah keluar. Diagnosisnya adalah glioblastoma multiforme. Meskipun operasi sulit untuk mengangkat seluruhnya, tapi jika tidak dioperasi, tingkat kelangsungan hidup dalam 1 tahun hanya kurang dari 30%. Kami sarankan Anda segera mengambil keputusan. Yichen, maaf. Lupakan aku. Semua ini salahku. Kita putus saja. Nian. Hari ini pindahkan barang-barang ke tempatku. Apa yang perlu dibeli pakai kartu ini? Tidak usah, aku punya. Nyonya Shen, aku harap kamu sadar akan posisimu. Jangan sampai orang lain mengira aku bahkan tidak mampu menghidupi istri sendiri. Baik. Terima kasih. Yichen, kita benar-benar bisa bersama lagi? Aku mandi dulu ya, kamu beresin sendiri. Kamu. Kamu. Kenapa kamu keluar tanpa baju? Kamu kan sudah pernah lihat. Oh iya, aku pulang ke sini tidak bawa banyak baju. Bisa pinjamkan aku baju? Ambil sendiri aja, yang pertama di sebelah kiri. Kemeja ini agak pendek ya. Oh iya, aku tidur di mana malam ini? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Melakukan hal yang seharusnya dilakukan di malam pertama. Apa yang kamu lawan? Bukankah kita sudah menikah? Apa kamu masih suka aku? Kamu terlalu banyak berpikir. Jangan pergi. Tidur di sini saja. Bangun. Bisa lepasin kakinya?
Tubuhmu jauh lebih jujur daripada mulutmu. Aku benar-benar nggak tahu gimana kamu bisa bertahan hidup di luar negeri selama 5 tahun ini. Halo sayang, Nian, kapan kamu pulang? kenapa? Pesanan terakhir sudah mau jatuh tempo. Kalau kamu nggak balik, kita kena denda besar. Oh ya, pigmen baru PG Jerman yang diminta klien bisa kamu kirim ke sini? Kamu mau produksi di sana. Kirim pasti nggak keburu. Di dalam negeri, sepertinya aku cuma pernah dengar Permata Mulia pernah memesan pigmen ini. Permata Mulia itu kan perusahaan Yichen. Baik, aku tahu. Yichen, aku di luar negeri. Masih ada urusan penting yang belum selesai. Aku pikir Aku harap kamu tahu posisimu. Tidak peduli berapa banyak mantan atau hubungan kacau sebelumnya, segera bereskan semuanya. Soal pergi ke luar negeri, jangan mimpi. Yichen. Soalnya tenggat pengirimanku sudah dekat. Aku butuh pigmen baru PG Jerman, tapi belum bisa dikirim. Kudengar perusahaanmu punya stok. Bisakah kau jual sedikit padaku? Di rumah jangan bahas urusan kerja. Kalau mau besok datang ke kantor. Galak banget. Grup Harmoni mengirim email, Master Keramik Luna yang kau incar, setuju untuk bicara langsung denganmu. Baik. Sebenarnya aku penasaran, kenapa kau harus bekerja sama dengan Luna? Bukan cuma dia master keramik terkenal. Dari karyanya aku melihat, hidup itu singkat. Cinta itu tak terbatas. Oh iya, gimana kabar adik tingkatmu? Apa api lama menyala lagi? Cerita dong sama temanmu ini. Aku mau balas dendam padanya. Atau kau juga habiskan 3 miliar, balas dendam padaku. Pergi lo. Kalau kau benar-benar tak peduli, masa lihat fotonya, langsung beli rumah leluhurnya, lalu adakan lelang itu? Sudah selesai revisi rencana marketing? Halo, aku cari Shenichen. Ada janji? Tidak ada. Sembarangan orang berani cari Ichen. Nona Ye, aku tunangannya. Ada urusan bilang saja padaku. Kamu tunangannya? Tapi aku istrinya. Pak Shen, tunangan dan istri Bapak ada di bawah. Tunangan? Ya, Nona Ye. Bapak mau yang mana naik? Suruh dia naik.
Yang satunya suruh dia tunggu di lobi. Nona Ye, Pak Shen suruh Anda naik. Pak Shen masih rapat, mohon tunggu di lobi sebentar. Baiklah. Yichen. Yichen. Gimana rasanya nunggu? Kamu pulang aja dulu. Aku masih ada acara malam ini. Kelihatannya kurang enak badan. Untung nggak demam. Ini obat mag. Nona Su, tadi aku ke kantin dan bawain ibu nasi. Makan selagi hangat. Terima kasih. Padahal kamu yang sengaja beli nasi itu, kenapa nggak kamu kasih sendiri? Nanti bawa dia ke kantorku. Siap. Yichen, cat itu, bisakah kamu segera menjualnya padaku? Apa kamu selalu seperti ini dalam berbisnis? Apa? Pigment pack yang kamu minta, menggunakan teknologi yang sama dengan fiksasi warna prajurit terakota. Bisa membuat warna tetap cerah di lingkungan apapun. Harganya mahal. Kami bersusah payah. Baru mendapatkannya, izin eksklusif di dalam negeri. Kamu pikir hanya dengan satu kata darimu, aku akan menjualnya padamu? Lalu apa yang sebenarnya kamu inginkan agar bisa menjualnya padaku? Zhou Qiming cuti, kamu gantikan dia sebagai asisten khususku sehari. Kalau bagus, kita bicara lagi. Tapi, Tolong buatkan aku secangkir kopi dulu. baik. Yuxuan, ada apa? Nianci, klien hari ini datang menagih. Catnya sudah kamu dapat? Belum. Tapi, seharusnya aku bisa segera mendapatkannya. Kalau begitu cepat ya. Aku akan minta waktu tambahan ke klien. Kopi. Rasanya tidak pas. Enggak kok. Aku sudah mencicipinya, sama seperti kamu. Tidak ada rasa. Lapor ke kantor direktur utama. Hah? Baik. Halo Sekretaris Wu, saya asisten baru Pak Shen. Pak Shen baru telepon bilang, suruh kamu antar dokumen ini ke grup Gemilang. Baik, tidak masalah.
Sekretarismu. Bukankah tadi aku suruh kamu antar dokumen ke grup Gemilang? Pak Shen, saya sudah suruh asisten baru untuk mengantarnya. Lalu ini apa? Maaf Pak Shen, saya akan segera pergi memberikannya kepada Nona Ye. Nona Ye? Tidak usah, biar saya yang antar. Kok kamu? Nona Ye, saya asisten Pak Shen. Dia suruh saya memberikan dokumen ini kepada Anda. Ternyata dia mengirim map kosong. Kamu sembunyiin dokumennya ya? Dasar perempuan murahan, kamu sengaja mau merusak hubungan aku dan Yichen. Kemarin kamu bohong bilang istri Yichen, kenapa hari ini jadi asisten, terus besok apa kamu langsung naik ke ranjang Yichen? Aku bilang sama kamu, tipu muslihat kecilmu itu tidak berguna. Aku loh tunangan Yichen. Aku ini istrinya. Aku tidak pernah dengar. Dia punya tunangan apa? Kamu sebagai putri sulung keluarga Ye yang terhormat. Jadi selingkuhan dengan begitu percaya diri. Kamu. Orang lain mungkin memanjakanmu, tapi aku tidak. Berani kamu pukul aku, dasar perempuan murahan. Dasar perempuan murahan. Yichen, Yichen, wanita ini menyembunyikan dokumen kerjasama. Dia juga mengadu domba kita. Dia bahkan memukulku. Sayang, lihat dia katakan sesuatu. Nona Ye, ini kesalahpahaman. Ini dokumennya. Karena dokumen sudah sampai, kami pamit dulu. Sengaja menyuruhku mengirim dokumen kosong. Apa kau begitu membenciku? Catnya akan kuberikan padamu besok lewat Zhou Qiming. Nona Luna, halo, saya Rex. Terima Mawarati telah datang memberi saya kesempatan berbicara langsung dengan Anda. Sebenarnya saat pertama kali melihat karya Anda, Bayang Bintang, Aku merasa seolah-olah kembali ke masa kuliah. itu adalah masa yang sangat berharga bagiku. Satu-satunya cahaya dalam hidupku. Meski singkat, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Yichen, cepat ke sini. Lihat, dua bintang yang berdekatan itu seperti sedang berbisik. Mereka pasti iri pada kita. Iri apa? Iri karena kita bisa saling menemani. Apapun yang terjadi di masa depan, kita tidak akan pernah saling meninggalkan. Tuan Rex, terima kasih atas apresiasinya. Karena Bayang Bintang bagiku juga merupakan karya yang penuh makna. Karya itu mewakili seseorang yang sangat penting bagiku. Sahabat sejati sulit ditemukan. Aku menantikan kerjasama denganmu. Udah apa? Nggak apa-apa. Masih sakit?
Sakit banget. Tidur? Apa kamu? Gak diurus? Kalau kamu terus bicara, aku nggak bakal peduli kamu sakit atau enggak. Maaf, aku tidak tahu kamu di belakang. Rumah jadi berantakan karena kamu. Ini yang namanya membuat keramik atau sedang membuat bencana. Ya, sudah begini adanya. Baiklah, aku bantu kamu. Ya, oke. Mungkin lebih baik kamu istirahat saja. Pilih satu sebagai studio kamu. Yang ini. Bisakah kamu ajak aku lihat sekarang? Ayo. Kiming, masuk sebentar. Kamu panggil aku? Luna setuju kerjasama. Siapkan kontraknya. Pantasan Pak Shen kita. Daripada menunda, mending hari ini. Kita rayakan di rumahmu hari ini. Bagaimana? Kalian yang putuskan. Silakan duduk santai. Kiming, tolong jaga mereka. Mbak, kalian duduk dulu ya. Duduk, duduk, duduk. Ayo. Apa aku tidak salah lihat tadi? Ada wanita di rumah Pak Shen. Kamu tidak salah lihat dan keluar dari kamar tidur Pak Shen. Tidak pernah dengar Pak Shen punya pacar. Apa? Pak Shen ternyata suka wanita? Lalu bagaimana dengan asisten Joe? Ini balas dendam sampai ke rumah ya. Kamu bawa rekan kerja pulang. Kenapa tidak bilang padaku? Putusan mendadak. Aku sudah kirim pesan sebelum pulang. Mungkin aku sedang membuat keramik, jadi tidak dengar. Sungguh memalukan. Ganti baju dulu, lalu kita makan bersama. Bro, kita ngobrol sebentar. Bilang aja mau ngobrol apa? Adik kelas, ada apa? Kenapa dia bisa keluar dari kamar tidurmu? Kalian balikan lagi? Atau cuma semalam? Aku nggak sebejat kamu. Jadi kalian balikan lagi kan? Boleh juga kamu. Waktu aku tanya kamu kemarin, belum ada perkembangan, cepat banget, udah tinggal serumah. Tinggal serumah yang sah. Maksudnya? Yaitu laki-laki dan perempuan atas dasar sukarela dan setara membangun hubungan intim jangka panjang. Aku mau ngomong ya. Awalnya kukira hari ini adalah hotpot sendirian, ternyata adalah hotpot berdua. Maka kita ucapkan selamat kepada pasangan baru ini. Bukan pasangan lama. Semoga kehidupan pernikahan kalian seperti hotpot ini panas dan menggugah selera, oke? Bersulang. Bersulang, bersulang, bersulang. Selamat ya. Duduk, duduk, duduk. Nona Ye, Pak Shen sudah menikah, istrinya bernama Sun Yanqi.
Sunianchi, 26 tahun. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Satu kampus dengan Yi Chen. Pacaran selama 4 tahun di kampus. Begitu lulus, dia ninggalin dia dan pergi dengan pria lain. Baru kembali sebulan yang lalu, langsung memaksa Yi Chen menikahimu. Syukurlah tidak ada informasi tentang penyakit. Nona Ye, apa maksudmu? Kenapa? Pria di luar negerimu sudah tidak mau kamu? Kamu pakai cara kotor apa sampai memaksa Yi Chen menikahimu? Ini urusan aku dan Yi Chen, bukan urusanmu. Oh ya? Mau apa kamu? Tinggalkan dia. Kalau tidak, aku akan membuat kamu dan orang-orang di sekitarmu menanggung akibatnya. Karena kamu sudah menyelidikiku, pasti kamu tahu aku hampir tidak punya keluarga. Ancaman seperti ini bagiku tidak ada gunanya. Kamu cuma mau uang kan? Bilang saja. Berapapun aku sanggup bayar. Uang? Yi Chen memberiku lebih banyak darimu. Kamu? Aku akan membuat seluruh industri dalam negeri memblokirmu. Terserah. Lagi pula kamu tahu aku berkarier di luar negeri. Pemblokiran di dalam negeri tidak berpengaruh padaku. Kamu? Biar kamu sombong. Biar kamu rebutan pria denganku. Apa yang kamu lakukan? Tunggu saja. Kamu... Aduh, Ye Xiao pergi cari masalah dengan adik kelas, katanya dia merusak studio, juga mengeluarkan larangan industri. Urusan perusahaan serahkan padamu. Di sini tidak perlu kamu bereskan. Kerugian ini akan aku ganti. Aku dengar Ye Xiao mengeluarkan larangan industri. Kamu tidak perlu khawatir, aku punya banyak sumber daya, aku bisa membantumu. Tidak usah. Berapapun aku bisa ganti rugi. Tenang saja. Apa kamu pikir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang? Urus saja hubungan kacaumu itu, urusan kerja bisa aku urus sendiri. Aku. Hubungan kacau? Lalu 5 tahun ini saat kamu bersenang-senang dengan hubungan kacaumu itu, apa kamu pernah memikirkan aku? Ya, aku 5 tahun ini hidup sangat baik. Kalau bukan karena kamu menipuku pulang dengan rumah leluhur, memaksaku menikah denganmu, bagaimana mungkin aku bertemu tunanganmu, Ye Xiao? Sunianchi. Ya. Aku memang ingin kamu kembali. Aku memang ingin kamu tetap di sisiku. Kamu ingin pergi dariku dan bersama pria lain, mimpi saja. Porselen pecah tidak bisa kembali seperti semula. Cermin pecah juga tidak bisa kembali. Apa maksudmu? Baik. Pak Shen kontrak kerjasama dengan Luna sudah kukirim ke emailmu. Selain itu, Pak Budi dari Asosiasi Permata bulan depan ulang tahun ke-70, menurutmu kita perlu siapkan kado apa?
Sun Yanchi. Soal kemarin, aku yang gegabah. Sebenarnya aku mau bilang, aku tidak punya hubungan apapun dengan Ye Xiao. Dia datang menemuimu diam-diam. Akan kusuruh dia minta maaf padamu. Sun Yanchi. Ichen, maaf. Lupakan aku. Semua ini salahku. Kita putus saja. Nian. Qiming. Tolong cari tahu info penerbangan terbaru Sun Yanchi cepat. Kamu di mana? Sun Yanchi, mau apa kamu? Siapa kamu? Lepaskan dia. Aku salah orang, maaf, lain kali hati-hati. Ichen. Ichen. Kamu kenapa sih? Kamu pergi kemana? Aku pergi ke pasar bahan bangunan. Kenapa tidak angkat teleponku? Maaf ya. Aku jarang lihat HP. Ada apa? Halo. Tidak ada info tiket adik kelas. Ada masalah? Udah tidak apa-apa. Kamu sudah aman? Kemari tolong aku, itu pusat penilaian permata. Cucu Pak Budi. Maksa adu minum sama aku. Aku kalah minum. Tolong aku. Gak apa-apa, cepat pergi. Adik, cepat datang. Yichen kena masalah. Tadi demi mendapatkan info dari cucu Pak Budi sudah minum terlalu banyak. Kenapa masih minum? Bertengkar dengan adik kelas? Kalian sudah menikah? Masih takut dia kabur? Ayo, aku temani kamu minum. Sun Yanchi itu benar-benar wanita brengsek. Wanita brengsek, dia hanya memanfaatkan karena aku menyukainya. Ya. Dia juga suruh aku mengurus bunga busuk di sekitarku. Bukankah dia yang pergi 5 tahun lalu? Betul dia. Aku Shen Yichen, apa yang tidak kumiliki, semua ada. Cermin pecah pun harus aku satukan kembali. Satukan kembali. Aku dukung kamu. Yichen. Oh. Nian. Yichen. Ayo pulang. Ayo, kita sudah sampai rumah. Pelan-pelan. Aku akan masak bubur untukmu. Nian. Lepasin dong. Yichen. Jangan pergi. Minum bubur.
nggak mau minum. Kopi. Bulan depan, Asosiasi Permata akan merayakan ulang tahun Pak Budi. Kami sudah berusaha keras untuk mendapatkan dukungannya untuk produk baru kita. Katanya Pak Budi sangat suka keramik. Bagaimana kalau kado ulang tahun ini kamu yang buat? Kamu masih ingat kejadian semalam? Aku sepertinya mabuk. Bukan sepertinya lagi. Apa katamu? Tidak apa-apa, maksudku kenapa aku yang harus membuat kado ulang tahun ini? Kamu belajar keramik di luar negeri selama 5 tahun. Masa sekarang tidak bisa membuat satu kado ulang tahun? Baik, aku akan buat. Berkecimpung di industri permata hampir 50 tahun. Paling suka mutiara. Mutiara. Porselen putih mutiara. Adik tingkat, kamu hebat banget. Aku sudah cari data tentang Pak Budi. Dia sangat suka mutiara. Jadi aku menggunakan putih mutiara sebagai warna utama dan mendesain vas ini, melambangkan akhlaknya yang mulia. Ombak di mulut vas menyebar dari bibir vas. Ujung ombak itu seperti ujung buah persik panjang umur. Aku juga menanamkan 7 mutiara di atasnya, melambangkan lautan yang menampung semua sungai, panjang umur tanpa batas. Ini pasti berhasil. Dukungannya pasti kita dapatkan. Desain ini Tidak bisa. Kenapa? Menurutku, desain adik kelas ini sangat keren. Kamu sudah lihat data Pak Budi? Seharusnya kamu tahu dia berkecimpung di bidang desain dan penilaian perhiasan selama hampir 50 tahun. Ya, aku sudah lihat. Tapi apa hubungannya dengan desainku? Dalam 50 tahun ini, menurutmu berapa banyak desain yang berhubungan dengan perhiasan yang sudah dilihat Pak Budi? Baik itu warna mutiara. Maupun desain yang berhubungan dengan perhiasan, yang kita tahu atau tidak tahu, hampir semuanya sudah dinilai oleh Pak Budi. Banyak melihat bukan berarti banyak memiliki kan? Apalagi desain adik kelas ini adalah keramik favorit Pak Budi. Jika tidak bisa menjadi unik, bagaimana bisa menarik perhatian Pak Budi? Baik, kamu beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan memberikan desain yang lebih baik. Ini adalah data yang diberikan oleh cucu Pak Budi. Kamu bisa lihat. Aku tahu kamu paling baik padaku. Jadi, pergi ke bar hari itu bukan untuk menyelamatkanku, melainkan untuk mengambil data ini untuk adik kelas. Kok kamu datang? Kok nggak manggil aku? Aku lihat progresnya. Tenang saja, nggak akan mengganggu urusanmu. Bisa lari. Pak Shen, Pakaian sudah sampai. Jasnya ukuran 52, kemeja lebar bahu 50, lingkar pinggang 80.
Yang ini bagus. Ambil yang ini saja. Selera Ibu Shen bagus sekali. Kamu masih ingat ukuran badanku? Pergi ganti. Baik. Bagus sekali. Kalau begitu ayo pergi. Sayang, giliranmu. Aku tidak terlalu basah. Tidak usah ganti. Pak Shen, ini 2 model terbaru di pasaran. Mana yang lebih Bapak suka? Yang ini, lingkar dadanya kurang pas. Tubuh istriku. Bentuk tubuhnya indah dan proporsional. Yang ini terlalu longgar, lebih baik yang ini. Pergilah. Pak Budi, semoga panjang umur dan bahagia selalu. Pak Budi, semoga sehat selalu. Pak Budi, Pak Shen, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Pak Budi, selamat ulang tahun. Pak Ye, lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Anak perempuanku, Yao Yao telah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Anda dengan penuh perhatian. Bapak harus berkenan menerimanya. Terimalah. Pak Budi, saya dengar Anda suka keramik. Saya sengaja meminta teman membelinya di luar negeri. Karya maestro keramik internasional, Luna, untuk Anda. Cantik sekali. Bahan yang digunakan. Sepertinya keluarga Ye benar-benar demi mendapatkan dukungan dari Pak Budi mereka sampai membelinya. Benar-benar mengeluarkan biaya besar. Ya, saya yang tua ini tidak pantas menerima hadiah ulang tahun yang begitu berharga. Anda terlalu banyak mengeluarkan biaya. Sudah seharusnya. Teman Nona Ye tertipu ya. Ini sama sekali bukan karya Luna. Kenapa lagi kamu, wanita murahan? Apa yang kamu tahu? Jangan kira dengan menyusup ke pesta ini melalui Yi Chen. Kamu benar-benar naik derajat. Ayam hutan tetaplah ayam hutan. Pernah lihat barang asli? Nona Ye, tolong minta maaf kepada istri saya. Yao Yao. Pak Shen, saya lihat Anda juga membawa hadiah. Bagaimana kalau buka dulu hadiah Anda biar semua orang melihatnya? Nih istri Papa ya. Perangkat teh keramik buatan tangannya sendiri. Semoga Anda menyukainya. Ini seperti sampah. Apa-apaan ini? Terlalu biasa ya. Ini aja direndahkan barangnya Nona Ye. Menurutku, dia merasa punya sendiri tidak layak. Sengaja merendahkan hadiah keluarga Ye kan, Sun Yanchi? Kamu bawa barang jelek begini. Benar-benar tidak pernah lihat apa-apa. Kalau aku bawa barang ini itu palsu. Lalu punyamu itu apa? Sampah. Nona Suset teh ini. Anda pernah bilang almarhumah istri Anda bahwa teh kungfu buatannya adalah favorit Anda. Saya melihat di set teh Anda masih ada bunga begonia, favorit istri Anda, dan kupu-kupu ini adalah saat saya melihat-lihat sampel bunga begonia tidak sengaja melihatnya. Saya tahu Anda sudah melihat banyak harta karun, tapi saya pikir bagi Anda yang paling unik adalah waktu bersama istri Anda. Jadi saya berharap saya bisa menghadirkan kembali waktu kebersamaan kalian untuk Anda. Nak, foto ini diambil saat kami baru menikah. Terima kasih ya. Tidak kusangka di dunia ini masih ada satu set keramik seperti ini yang dibuat khusus untuk kami berdua. Bagus, Nak. Kamu menikahi istri yang sangat baik. Ye Xiao, kamu tidak apa-apa. Sayang. Kamu tidak meninggalkan kenangan untukku? Jelas kamu sendiri yang menjatuhkannya. Wanita bermulut manis sepertimu pasti tahu barangmu sendiri tidak pantas ditampilkan. Sengaja kamu rusakkan. Karya keramik yang kamu bawa kali ini sudah ditunjukkan Luna 3 tahun lalu. Setelah itu tidak pernah dipamerkan lagi. Karena saat pameran pertama, seorang anak kecil tidak sengaja menggesek mulut botolnya. Waktu itu sempat jadi berita. Semua orang bisa cek sendiri. Sedangkan yang kamu bawa ini,
Tidak ada cacat di mulut botolnya. Benar-benar tidak rusak ya. Sepertinya milik Nona Ye benar-benar palsu. Yichen, jangan dengarkan omong kosong wanita murahan ini. Dia hanya ingin menjebakku. Ayah, Aku. Benda memalukan, ikut aku pulang. Memalukan. Pak Budi, saya masih punya satu hadiah ulang tahun. Ini istri saya, buatan sendiri saat kuliah. Saya selalu menyimpannya. Anda suka mutiara? Cangkir teh putih mutiara ini seperti Anda? Menemani istri Anda seperti ini? Itu juga semacam kebahagiaan. Semuanya. Pesta akan segera dimulai. Hari ini saya sangat senang, dan saya berharap kalian semua bisa minum sepuasnya. Baik-baik, bersulang. Baiklah. Nian. Kenapa kamu datang? Kamu tidak pulang-pulang jadi aku terpaksa mencarimu. Sayang, kita harus pergi sekarang. Yichen, biarkan aku perkenalkan ini Lin Yusuan, kolektor seni terkenal dalam dan luar negeri. Pak Shen, saya sudah lama mendengar nama Anda. Maaf, kami masih ada urusan, kami pergi dulu. Yichen, tunggu sebentar. Yichen. Yichen. Kenapa kamu tidak mencari Lin Yuxuan saja? Ada apa denganmu? Bukan urusanmu. Panas sekali. Nanti menular ke kamu, jangan dekat-dekat. Sunyanci, kalau kamu tidak pergi, aku tidak jamin apa yang akan aku lakukan padamu. Aku tidak takut. Biarkan aku merawatmu ya. Yichen. Minum obatnya. Berbaring dulu. Aku berharap aku bisa cepat sembuh. Agar aku bisa terus menemanimu seperti ini. Kamu sudah bangun. Apa? Melanjutkan yang semalam belum selesai. Ada apa? Penanggung jawab dari agensi Luna sudah datang. Dia ada waktu hari ini. Aku perkenalkan kalian. Baik. Nanti ikut aku ya. Lihat apakah ada peluang kerjasama. Baik.
tergantung niat baik kalian. Pak Shen, selamat datang. Biarkan saya perkenalkan, Pak Lin. Ini adalah perusahaan seni terkenal internasional, direktur artistik dari grup Harmoni, Tuan Lin Yusuan. Sekaligus juru bicara resmi dari Master Luna. Dan ini adalah direktur utama Permata Mulia, Tuan Shen Yichen. Di sampingnya adalah Nyonya Shen, Su Nianqi. Pak Shen, kita bertemu lagi. Pak Lin, benar-benar seperti hantu yang tidak pernah pergi. Ku dengar Pak Shen hari ini memenangkan karya seorang desainer baru. Saya pernah melihatnya, tapi menurut saya, paduan warna hitam dan putih yang dipaksakan itu terlalu mencolok. Bagaimana menurutmu, Pak Shen? Menurut saya, perpaduan seperti itulah yang menciptakan percikan baru. Konsep yang terlalu kolot, tidak cocok untuk pasar muda. Bagaimana menurut Anda, Pak Lin? Setahu saya, karya itu baru saja selesai dibuat. Barang keramik seperti ini 5 tahun lalu dan 5 tahun kemudian, tekstur dan kilapnya sangat berbeda. Apakah Pak Shen yakin? 5 tahun dari sekarang, masih akan terus menikmati karya ini? Apapun yang akan dialaminya, sejak aku memilihnya, aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku angkat telepon dulu. Nyonya Shen, bagaimana bisa kau menikahi Shen Yichen demi rumah leluhur? Aduh kak, soal ini agak rumit, tapi tenang saja. Aku adikmu pasti tidak akan mempermainkan pernikahanku sendiri. Kalau Shen Yichen, Aku sangat mengenalnya. Dia tidak akan menikahi wanita yang tidak dicintainya. itu 5 tahun lalu. Kalian sudah berpisah bertahun-tahun. Kau yakin perasaannya padamu masih belum berubah? Bagaimana kalau dia hanya ingin membalas dendam padamu? Dulu akulah yang meninggalkannya. Karena aku kembali padanya, aku harus mencari cara untuk memperbaiki keretakan di antara kita. Apakah dia tahu tentang penyakitmu? Belum tahu. Aku berpikir akan memberitahunya setelah sembuh. Waktu pemeriksaan ulangmu sudah dekat. Kali ini, ikutlah pulang bersamaku. Mengenai Shen Yichen, aku akan mencari kesempatan untuk mengujinya untukmu. Kak, jangan sembarangan. Dengarkan, kali ini ikutlah pulang bersamaku. Urusan sisanya, biar aku yang menyelesaikannya untukmu. Dengarkan. Pak Shen kebetulan sekali. Apapun niatmu, Su Nianqi sekarang adalah istriku. Sebaiknya kau menjauh dari. Karena Pak Shen terus terang seperti ini, Sob, aku juga tidak akan bertele-tele. Benar. Tujuan kepulanganku kali ini adalah untuk membawanya pergi. Jangan kira dengan rumah leluhurmu memaksanya menandatangani kontrak, kau bisa menjebaknya. Selama dia mau, semua masalah aku bisa membantunya menyelesaikannya. Termasuk dirimu. Siapapun kau, apapun yang pernah terjadi di antara kalian, karena dia sudah kembali padaku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Akui saya, Shen Yichen. 5 tahun terakhir dan Lin Yusuan membuatmu cemburu hingga gila. Su Nianqi, siapapun tidak akan bisa merebutmu dariku. Kau hanya milikku. Pak Shen, saya dan Luna sangat menantikan produk baru kali ini. Kerjasama yang menyenangkan. Pak Lin, saya antar. Pak Lin sudah beli tiket pesawat pulang. Seminggu lagi tunggu orang yang bersama saya menyelesaikan urusannya, kita pulang bersama. Seminggu lagi, tunggu orang yang bersama saya menyelesaikan urusannya, kita pulang bersama. Benar, tujuan saya pulang ke negara ini kali ini adalah untuk membawanya pergi. Kalau dia mau,
Semua masalah saya bisa bantu selesaikan. Ijen, kenapa belum tidur? Apa ini? Kamu mau pergi lagi tanpa pamit? Kali ini mau pergi berapa tahun? Bukan seperti yang kamu kira. Dengar dulu aku jelaskan. Jelaskan. Kalau aku tidak menemukan tiket ini, apa kamu berniat menjelaskan sesuatu? 5 tahun lalu kamu pergi tanpa pamit, apa kamu berniat menjelaskan sesuatu? Bukan begitu. Sekarang kamu memilih pergi dengan silin itu. Apa kelebihannya dibanding aku? Sampai kamu berkali-kali mengkhianatiku, meninggalkanku. Kenapa sebenarnya? Ijen, bukan seperti yang kamu kira, aku mohon jangan pergi. Ijen, ini salahku. Kumohon jangan pergi. Aku yang salah. Aku yang salah. Maaf, Pak. Sebenarnya, aku belum pernah memikirkan dengan baik bagaimana cara menjelaskannya padamu. Lin Yuxuan sebenarnya adalah kakak tiriku. Apa? Selama tahun-tahun di luar negeri, dialah yang selalu merawatku. Karena aku pulang ke tanah air dengan tergesa-gesa, dia khawatir padaku, jadi datang menjenguk. Tiket pesawat ini. Karena aku datang dengan tergesa-gesa, jadi masih ada beberapa urusan yang harus diurus. Setelah selesai, aku akan segera kembali. Awalnya aku ingin memberitahumu begitu pulang hari ini. Tidak kukira kamu sudah tahu. Jika bukan karena Lin Yuxuan, kenapa kamu memilih pergi 5 tahun lalu? Jika aku bertanya seperti itu padamu, apakah kamu akan memberitahuku jawabannya? Apakah jawaban itu bisa aku terima? Nian. Tidak apa-apa. Besok adalah Asosiasi Keramik Ibu Kota Lelang Amal. Aku sudah menerima undangannya. Kamu ikut aku melihatnya, ya? Kalau ada yang kamu suka, aku akan membelikannya untukmu. Aku juga menerima undangan, nanti kita pergi bersama. Kamu baru pulang, kenapa bisa menerima undangan? Itu dari kakakku. Dia ingin aku menambah wawasan. Kalau begitu, aku sudah menyiapkan barang donasinya bersama. Tidak usah, aku sudah menyiapkannya. Selain itu, aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Lalu kenapa tidak berikan sekarang? Belum siap. Nanti di lelang aku akan memberikannya padamu. Baik. Nyonya Arjuna datang. Nyonya Arjuna. Nyonya Arjuna, Anda datang. Nyonya Arjuna, Ketua Wang. Kehadiran Anda membuat tempat ini bersinar. Ketua Wang, Anda terlalu sopan. Sudah seharusnya berkontribusi untuk amal. Silakan. Ibu, Anda datang. Benar-benar tidak menyangka perihal pernikahan anakku. Aku malah mendengarnya dari orang lain. Nona Su, trik yang bagus. Tante, kenapa Anda datang? Saya antar Anda ke tempat duduk. Tidak apa-apa, aku akan bicara lagi dengan ibu. Ada urusan di perusahaan. Aku pergi urus dulu. Hanya menggunakan cara-cara rendah.
orang miskin yang naik pangkat, menipu Yichen untuk menikah ke keluarga Arjuna. Pada akhirnya, semua demi uang. Begitu Yichen melihat sifat aslinya, hari-hari baiknya akan berakhir. Benar, kelihatannya miskin. Siapa yang tidak tahu, calon menantu yang diinginkan Nyonya Arjuna hanya Yao Yao. Saat Direktur Arjuna menikahi wanita ini, Nyonya Arjuna tidak tahu. Aku bilang padamu, mereka pasti akan bercerai cepat atau lambat. Tante, tenang saja. Aku pasti akan membujuk Yichen untuk kembali lagi. Ibu Shen, silakan lihat jadwal lelangnya. Baik. Ibu Shen, Anda sudah datang. Gelang giok itu taruh saja di dalam tas itu. Ibu Shen akan segera dimulai. Silakan duduk. Mana gelang giokku? Gelang giok Ibu Shen hilang. Ketua Wang, cepat suruh orang tutup seluruh tempat ini. Gelang pusaka yang dibawa Ibu Shen hari ini hilang. Ibu Shen. Kapan gelang Anda hilang? Baru saja. Semua yang hadir hari ini adalah orang-orang terpandang. Barang semahal ini seharusnya tidak ada yang mencuri, kan? Menurutku tidak semuanya begitu. Lagi pula, di acara hari ini ada juga orang-orang dari kalangan bawah yang menyusup masuk. Menurutku sih, orang yang paling mungkin mencuri gelang giok ya dia. Dia tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Perempuan macam ini, meski sudah naik derajat, tetap saja terlihat miskin. Kalau tidak percaya, coba periksa tasnya. Mungkin gelang gioknya ada di dalam tasnya. Coba lihat saja. Ternyata di sini. Benar. Ternyata dia. Nona Su ternyata orang seperti itu. Jangan-jangan dia sudah biasa melakukan ini. Tuh, kan? Nona Ye. Kamu kebanyakan nonton drama pendek ya? Maksudmu apa? Maksudku di sini banyak kamera. Bagaimana gelang giok itu bisa masuk ke tasku? Nanti kelihatan. Dasar perempuan murahan, suka lebay. Gelang giok ini bukan kamu yang ambil. Apa mungkin gelangnya punya kaki sendiri, terus masuk ke tasmu? Kamu pikir kita semua bodoh? Iya, bener. Kita dianggap bodoh. Orang macam apa sih? Gelang giok ini. Aku yang memberikannya kepada Nianci. Ibu. Gelang ini adalah pusaka keluarga Arjuna, selalu dipegang oleh menantu keluarga Arjuna. Hari ini aku membawanya untuk diberikan kepada Nianci. Aku yang tidak menjelaskan dengan jelas. Maaf sudah mengganggu. Oh, ternyata. Ibu. Demi menghormati Direktur Ye. Cukup sampai di sini. Aku kan bilang, Nona Su bukan orang seperti itu. Sepertinya Nyonya Arjuna masih sangat puas dengan menantu ini. Ibu. Terima kasih. Karena sudah menikah, jangan panggil ibu lagi. Ambil. Sebenarnya, aku sama tidak sukanya padamu seperti 5 tahun lalu. Dulu Yichen datang dengan penuh semangat dan bilang ingin menikahimu. Aku langsung menyelidiki latar belakangmu. Sejujurnya, kondisimu dibanding standar keluarga Arjuna untuk menantu jauh sekali, tapi kalian masih muda. Aku tidak percaya perasaan yang kalian yakini bisa bertahan berapa lama. Benar saja, begitu lulus kuliah, kalian putus. Aku? Awalnya aku kira, hidup Yichen bisa kembali normal. Tapi tak disangka, karena kepergianmu, Yichen malah mulai mabuk-mabukan. Sampai mengalami pendarahan lambung dan harus dirawat. Setelah keluar rumah sakit, dia begadang setiap malam. Dosis obat tidurnya semakin besar. Kau tahu kenapa aku membiarkan Ye Xiao mengganggu Yichen? Meskipun dia tidak pintar, tapi aku berharap kegigihannya bisa membuat Yichen keluar dari bayang-bayang. Tapi ternyata, setelah berputar-putar tetap saja kamu. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Sebagai seorang ibu, masa depan anak tidak lebih penting dari kesehatan dan kebahagiaannya. Asalkan dia bisa pulih,
Aku tidak peduli siapa yang ada di sisinya. Karena dia memilihmu, maka aku akui. Kamu adalah menantu dari keluarga Arjuna. Bu, tenanglah. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Bu, Terima kasih banyak kepada semua yang hadir hari ini untuk kegiatan amal Asosiasi Keramik Ibu Kota atas dukungan besar Anda. Lelang kali ini menggunakan sistem lelang tertutup, yaitu setelah palu saya diketuk, baru informasi barang lelang ini diumumkan. Barang lelang pertama oleh Direktur Shen dari Permata Abadi, membawa sebuah karya keramik. Silakan tawar. 10 juta. Nona ini menawar 10 juta. Kegiatan amalmu, tentu saja aku harus mendukung. Ku dengar Direktur Shen baru saja dengan Master Keramik Internasional Luna menjalin kerjasama. Barang lelang ini jangan-jangan punya Luna? 10 juta, kedua kalinya. 20 juta. 30 juta. Baik, 30 juta. Kupikir ini seru, jadi ikut menawar. Ada yang menawar lebih dari 30 juta? 30 juta pertama kalinya. Yao, kita tidak bisa tambah lagi. Kartu ayahmu hanya ada 30 juta. Bagaimana kalau karya ini bukan punya Luna? Ada lagi? 40 juta. Baik, 40 juta. Sekarang tawaran mencapai 40 juta. 50 juta. 50 juta. Kamu gila. 50 juta, bagaimana bisa dikeluarkan? Kalau ayahmu tahu kamu menghabiskan banyak uang untuk amal ini, dia akan memukulmu sampai mati. 50 juta pertama kalinya. Kamu pinjami aku uang lagi kan? Nanti kalau karya Luna ini terjual, keuntungannya aku bagi sedikit untukmu kan? 50 juta kedua kalinya. Aku cuma punya 5 juta. Mana ada uang sebanyak itu untuk dipinjamkan? Apa? 50 juta ketiga kalinya. Terjual. Terima kasih atas kebaikan Nona Ye. Sekarang, silakan Pak Shen memperkenalkan barang lelang ini. barang lelang ini bernama Mekar Indah. Adalah permata mulia mendanai sekolah harapan bagi siswa miskin karya anak-anak dari kelas keramik mewakili harapan tulus mereka. Sun Yanqi, dasar perempuan murahan. Apa kau sudah tahu sejak awal bahwa karya ini hanya buatan anak-anak dan sengaja menawar tinggi untuk menjebakku? Nona Ye, jangan asal menuduh orang. Bukan aku yang memaksamu menawar kamu-kamu. Nona Ye, boleh tahu cara pembayarannya? Siapa bilang aku tidak mampu bayar? Kalian tunggu saja. Pa, aku baru saja memenangkan lelang sebuah karya. Aku perlu kamu transfer 20 juta lagi. Bukankah aku sudah memberimu 30 juta? Karya master siapa itu? Bukan itu karya siswa sekolah amal. Apa kamu gila? 50 juta untuk membeli barang buatan anak-anak? Kamu pikir uangku jatuh dari langit? Dasar memalukan. Mulai sekarang, kalau aku tahu kamu pergi ke tempat seperti ini, aku akan patahkan kakimu. Baik. Nih, Nona ya, silakan. Sekarang kita lanjut ke barang lelang berikutnya. Barang lelang berikutnya disediakan oleh Nona Sun Yanqi. Silakan mulai menawar. Dia itu masuk ke pintu ini entah berapa banyak cara kotor yang tidak pantas barang yang dia sumbangkan. Pasti juga barang murahan yang tidak layak. 50 juta, 50 juta. 50 juta. Terima kasih atas dukungan besar dari dua pihak. Apakah ada yang mau menawar lebih? 55 juta. 55 juta. Terima kasih Nyonya Shen. Ada yang mau menawar lagi? 80 juta. 80 juta. Ada yang mau menawar lagi? 90 juta. 90 juta. Harganya sudah mencapai 90 juta. 100 juta. 100 juta. Pertama 100 juta. Kedua 100 juta. Ketiga terjual. Terima kasih atas kemurahan hati Direktur Shen. Selamat, Direktur Shen. Barang murahan seperti ini bahkan lebih buruk dari karya siswa sampai kalian berebutan sampai-sampai menghabiskan 100 juta. Kalian semua gila ya. Jika ada kesempatan, saya ingin mengoleksi semua karya istri saya berapapun harganya. Pak Lin, tadi Anda terus menaikkan harga juga. Apa, kau juga punya hubungan dengan perempuan murahan itu? Shen Yichen, istrimu di depanmu sendiri sudah berselingkuh. Dan kau masih membelanya? Saya hanya demi amal. Tidak seperti Nona Ye yang tidak malu membeli barang tiruan untuk diberikan sebagai hadiah. Saya juga sudah dengar sebelumnya. Di pesta ulang tahun Pak Budi dari Asosiasi Permata, Nona Ye ini membawa tiruan karya Master Luna untuk memberi selamat dan ketahuan saat itu juga. Oh, ternyata dia.
Dia ternyata Nona Ye. Tunggu, kau barusan bilang barang murahan ini buatan Sun Yanchi? Di bawah ini ada tanda tangan Master Luna. Cara meniru yang tidak tahu malu ini sungguh langka ya. Orang yang paling tidak mungkin meniru Luna di sini adalah Nyonya Shen. Apa dasarmu bilang begitu? Aku punya teman yang kenal Luna. Dia melakukan ini sungguh tidak tahu malu. Karena Nyonya Shen adalah Luna. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Luna? Selain itu, aku juga punya kejutan untukmu. Kenapa tidak berikan sekarang? Nanti di lelang akan kuberikan padamu. Beberapa tahun lalu, saya beruntung diperkenalkan oleh Direktur Lin dan bertemu Luna, yaitu Nyonya Shen. Kami pernah berkomunikasi lewat video selama beberapa tahun ini. Dia untuk kegiatan amal kita, menyumbangkan uang dan barang. Baiklah, lelang hari ini selesai. Kami sudah menyiapkan jamuan makan malam, silakan hadir. Terima kasih semuanya. Selamat adik ipar. Ini pertama kalinya ada yang merebut dari tanganku. Karya Luna. Mulai sekarang, karya istriku semuanya akan menjadi milikku. Baik. Hari ini aku sangat senang. Ayo kita minum segelas, ayo. Yichen, kenapa kau begitu baik padaku? Aku sangat mencintaimu. Jangan macam-macam, kita hampir sampai. Yichen. Kamu belum tidur? Tidak, aku ingin mandi bersamamu. Jangan nakal, sayang. Tidak, aku mau mandi bersamamu dong. Tidak, aku mau masuk sekarang. Baiklah, kita mandi bersama. Yichen, bantu aku buka baju. Yichen, kamu nggak bisa lolos dari genggaman aku. Jangan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sayang, aku datang ya. Bangun. Kenapa lihat ini? Mikir kenapa aku nggak kenal orang ini. Email pendek ini bisa lihat apa? Aku seharusnya mengenalinya lebih awal. Saat pertama kali melihat karyamu, aku merasa sangat akrab. Tapi aku takut kecewa. Aku memaksakan diri untuk tidak berpikir terlalu banyak. Yichen, maafkan aku. Sebenarnya aku harus memberitahumu lebih awal. Kalau begitu, tidak akan ada penyesalan selama 5 tahun ini. Nian, sekarang kamu bisa memberitahuku 5 tahun lalu sebenarnya kenapa kamu memilih pergi. Berikan aku beberapa hari lagi. Setelah aku pulang dari luar negeri nanti, aku pasti akan menceritakan semuanya padamu.
Oh iya, aku dengar dari ibu, kamu akhir-akhir ini minum obat tidur untuk bisa tidur. Sekarang masih seperti itu? Denganmu? Aku tidak perlu minum obat tidur lagi. Tapi beberapa hari ini aku akan pergi ke luar negeri dengan kakakku. Kalau begitu, aku harus memungut bunga lebih dulu. Gimana di sana? Semuanya lancar, kamu gimana? Kamu nggak di sini, tidurnya nggak nyenyak. Pasti kangen aku ya? Iya, kangen banget. Serius, kalau kamu nggak cepet pulang, aku kayak patung nungguin istri. Tapi di sini banyak cowok ganteng. Aku belum puas lihatnya. Cowok di luar sehebat apapun soal wajah dan badan, mana ada yang bisa ngalahin aku? Masih ketawa? Nanti aku hukum kamu. Oh iya, Ketua Wang dari Asosiasi Keramik Ibu Kota kirim pesan ke aku. Katanya minta aku menyusun beberapa materi untuk dikirim ke anak-anak di sekolah amal. Aku sudah menyusun beberapa sebelumnya dan menyimpannya di komputer rumah. Tolong cari dan kirimkan ke dia ya. Baik. Dadah. Shen Yichen, akhirnya kamu telepon aku. Duh? Nian-Nian didiagnosis Tumor otak dengan tingkat keberhasilan operasi yang sangat rendah. Setelah operasi, kemampuan bicara dan geraknya mengalami kerusakan yang parah. Selama 5 tahun ini, dia terus berusaha keras melakukan rehabilitasi, dan kamu adalah pilar spiritual terpenting baginya. Nian-Nian, Kak, Shen Yichen, karena kamu telah menjaganya di sisimu sebagai seorang kakak, aku mohon kamu benar-benar menjaganya. Yichen. Aku sangat merindukanmu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Ayo. Yichen, lihat. Ini adalah semua karyaku selama bertahun-tahun ini. Setiap satu semuanya diciptakan dari inspirasi masa lalu kita. 5 tahun lalu karena aku terkena tumor otak. Dokter bilang padaku bahwa kemungkinan sukses operasi sangat kecil. Aku sangat takut. Aku takut merepotkanmu. Takut melihatmu menangis karenaku. Lebih takut lagi kalau aku tidak bisa turun dari meja operasi. Maka aku tidak akan pernah bisa seperti orang normal hidup bersamamu. Makanya aku egois memilih pergi. Sendirian menjalani operasi. Tapi aku sangat beruntung. Operasinya berhasil. Meskipun masa pemulihan sungguh menyiksa. Tapi aku berpikir karena aku bisa bertahan hidup, aku harus kembali padamu selangkah demi selangkah. Shen Yichen. Terima kasih. Terima kasih. Tidak pernah berhenti mencintaiku. Aku cinta kamu. Lima tahun lalu aku pernah melamarmu di sini. Hari ini, aku ingin melamarmu lagi dengan sungguh-sungguh. 5 tahun terakhir banyak hal terjadi. Tapi aku bersyukur karena 5 tahun ini membuatku tahu, tidak peduli berapa lama aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Su Nianqi, maukah kau menikah denganku? Biarkan aku menjadi orang yang menemanimu seumur hidup.
Aku sudah lama setuju. Hari ini naik pesawat seharian kamu pasti lelah. Tenang, malam ini aku tidak akan mengganggumu. Sebenarnya boleh ganggu. Ini produk baru untuk ulang tahun ke-30 perusahaan. Departemen desain sudah lembur 2 bulan. Wah, berat banget ya. Kalau begitu kali ini aku akan memberi hadiah yang istimewa untukmu. Ada apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku cuma kangen banget sama kamu. Aku lebih kangen, tapi malam ini aku bisa pulang lebih awal. Aku lanjut kerja dulu ya. Dadah. Dadah. Gimana Nianci di rumah? Akhir-akhir ini baik-baik aja. Kamu harus baik sama Nianci, ngerti? Bu, kalian duduk dulu. Aku lihat sebentar. Astaga, mainnya serem banget sih. Aduh, gawat. Aku benar-benar malu ketemu orang. Seksi banget. Sengaja disiapkan untukku. Awalnya aku ingin memberi kejutan. Sekarang malah jadi kaget. Aku suka. Ibu datang mencariku. Zhou Qiming nanti akan mengantarnya pulang. Jadi kami bertemu di pintu. Aduh. Citraku di mata mereka sekarang hancur total. Bisakah aku tidak usah menemui ibumu? Aku akan bicara dengannya. Tapi... Baju. Tunggu aku pulang. Aku akan membantumu melepasnya. Taruh sup ini di paling luar saja. Sebaiknya hari ini juga mereka hangatkan dan minum. Biar tidak basi. Baik. Bu, sebenarnya tidak usah repot-repot. Terus-terusan kirim makanan. Aku dan Nian bisa jaga diri sendiri. Nian, dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuman malu-malu keluar. Menurutku sih, suplemen ini kurang banyak. Nanti 2 hari lagi aku bawakan teripang sama tiram. Kamu semangat ya, ibu sudah ingin punya cucu. Tenang saja, Bu. Aku tahu batas. Syukurlah kalau begitu, barang-barang ini sudah aku siapkan. Nanti suruh Nian jangan lupa makan. Lagi, minggu depan, luangkan waktu ikut ibu pulang ke rumah utama. Yichen, kamu sudah 5 tahun tidak pulang. Nenek entah dengar dari siapa kamu sudah menikah. Mau ketemu Nian. Aku bicara dulu sama Nian. Biarkan Qiming antar kamu pulang dulu. Ayo. Qiming, tas. Aku belum selesai bicara, kamu...
Kenapa kamu belum buka baju? Kamu bilang, kamu yang bukain? Ini yang dikatakan orang luar, wanita yang kamu cari. Benar, Nenek. Nih istriku, Sunyanci. Halo nenek. Jangan panggil aku nenek. Keluarga Arjuna kami tidak akan mengakui orang sepertimu sebagai menantu perempuan. Bu, lihatlah dirimu kenapa marah sama anak muda. Yi Chen ini jarang pulang. Mereka sudah menyiapkan banyak hadiah untukmu. Ayo, aku antar kamu lihat. Nenek, pergilah saja. Kamu dan Yi Chen itu punya ikatan. Kalian sudah lama tidak bertemu. Harus banyak ngobrol. Nenek, aku mengerti. Aku antar Mas Yichen ke kamar dulu. Nanti aku kembali untuk menemani ibu minum obat. Pergilah. Bu, ayo. Mas Yichen. Ayo. Siapa dia? Putri mendiang kepala pelayan Chen. Dibesarkan di samping nenek sejak kecil. Jangan-jangan namanya Kinger? Bagaimana kamu tahu? Jangan-jangan kamu juga ikut dia melihat salju dan bulan dari puisi dan syair sampai ngobrol tentang filsafat hidup, ya? Ah, Kak Yichen, kamu sudah lama tidak pulang. Barang-barang di kamar, semua sudah diatur sesuai posisi aslinya. Coba lihat, apa ada barang yang perlu ditambahkan? tidak apa-apa, tidak usah repot. Kak Nianci, boleh panggil seperti itu kan? Kamu belum familiar dengan rumah tua ini. Kalau ada apa-apa, kamu bisa tanya saya kapan saja. Nenek sudah tua, wataknya agak aneh. Apa yang dia katakan, jangan kamu ambil hati. Nanti saya akan menasihatinya. Terima kasih ya. Oh iya, obatmu tadi ketinggalan di mobil, jangan lupa diminum. King Yi Chen suka makan itu, tambahin lagi untuknya. Tidak usah, aku sudah tidak suka lagi. Karena sudah menikah ke keluarga Arjuna kita, bahkan aturan melayani aku makan tidak tahu? Nenek, biar aku yang melayani nenek kakak Nianian tentang aturan keluarga kita masih belum terlalu paham. Dan kakak Nianian kesehatannya tidak baik. Sekarang masih minum obat setelah operasi tumor otak, tidak boleh terlalu lelah. Apa? Apa? Kalian tidak tahu, kukira semua sudah tahu. Kakak Nianian, Mas Yichen, maaf aku tidak sengaja. Kamu tahu tidak, Yi Chen di keluarga kami adalah anak tunggal 3 generasi. Kamu berani menyembunyikan penyakit separah ini menikah ke keluarga Arjuna kita. Seperti kamu yang tidak bisa melahirkan dan bisa mati kapan saja, bagaimana mungkin bisa merawat cucuku? Ibu. Kalian harus bercerai. Ibu. Kalian harus bercerai. Baiklah, Bu. Aku sudah tahu tentang penyakit Nian-Nian sejak lama. Akulah yang memaksanya menikah denganku. Kamu. Bu, nenek, kamu tidak apa-apa, nenek. Nenek. Bu. Bagaimana keadaan nenek? Tidak apa-apa, baru saja minum obat lalu tidur. Nian-Nian? Aku baru saja mengantarnya ke kamar untuk istirahat. Yi Chen,
Apakah penyakit Nian-Nian parah? Dia sudah menjalani operasi dan pada dasarnya pulih. Hanya saja masih perlu minum obat untuk beberapa waktu. Anak ini memang bernasib sial. Tapi yang penting sudah sembuh. Katakan padanya, jangan hiraukan perkataan nenek. Orang tua itu hanya belum bisa menerima dengan cepat. Nanti akan baik-baik saja. Nenek, apa badanmu sudah lebih baik? Tidak melihatmu bercerai, aku tidak akan mati. Nian-Nian sudah tidak apa-apa. Aku tanya kamu, Ching Er itu cantik dan baik hati. 5 tahun lalu, kamu sudah tidur dengannya. Kenapa kamu tidak langsung menikahinya saja? Siapa yang bilang begitu sama nenek? Jangan pedulikan siapa yang bilang, yang penting ada yang melihat. Dulu dia bajunya acak-acakan keluar dari kamarmu. Kamu sudah tidur dengannya, harusnya kamu bertanggung jawab padanya. Nenek aku bilang sekali lagi, yang terakhir aku tidak punya apa-apa dengan Chen Wan King. Apalagi menikahinya. Kamu? Nenek. Nenek, dokter sudah bilang nenek harus istirahat yang cukup. Kenapa kamu bangun lagi? Baik. Kak Yichen, kita jangan ganggu istirahat nenek. Ayo kita pergi. Kak Yichen. Kak Yichen, 5 tahun ini, kenapa kamu tidak pernah kembali? Sibuk dengan urusan kantor. Apa karena malam 5 tahun yang lalu? Bukan. Kalau tidak ada urusan, aku ke kamar dulu. Kak Yichen. Tapi malam itu kamu jelas memelukku dan bilang aku adalah orang yang paling kamu cintai. Hari itu aku mabuk dan salah orang, dan aku juga cepat sadar, sudah minta maaf padamu. Di hatiku, kamu hanya adik perempuanku. Yichen, kamu di sini ya. Mama mencari kita, ayo pergi. Jelaskan. Lima tahun lalu, suatu kali aku pulang ke rumah nenek. Kak Yichen. Aku sangat mencintaimu. Jangan pergi, Nian-Nian. Maaf, aku mabuk, salah orang. Pulanglah. Kak Yichen, kalau begitu jangan lupa minum obat mabuknya. Hari kedua, tiba-tiba ada rumor yang bilang aku dan dia saling suka, sebentar lagi akan menikahinya. Aku sudah menjelaskan, tapi bahkan nenek tidak percaya, jadi sudah 5 tahun tidak pernah kembali, tidak kira sudah selama ini berlalu. Masalahnya masih belum selesai. Terus kamu tahu tidak? Siapa yang menyebarkan rumor ini? Tenang saja. Masalah ini akan aku selesaikan. Sekarang Tuan Muda Shen benar-benar laris manis ya.
Satu demi satu, tidak ada habisnya. Sepertinya aku harus berusaha. Kamu mau berusaha apa? Tentu saja berusaha. Membuat hatimu hanya untukku. Termasuk tubuhmu. Kamu laki-laki brengsek. Sampai kapan kamu sembunyikan ini dariku? Aku bilang tidak. Aku sudah tahu. Kamu sudah tidur dengan Chen Wangqing. Saat pulang hari itu, dia diam-diam memegang tanganmu. Aku harus bercerai. Aku bilang sekali lagi, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Dulu urusan kalian tersebar luas di rumah tua. Semua orang tahu. Hanya aku yang tidak tahu. Kau terus bilang kau mencintaiku. Tapi kau sembunyi-sembunyi. Bagaimana aku bisa percaya kau mencintaiku? Tenanglah. Aku tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Shen Yichen, aku benar-benar tidak bisa menerima seorang pria yang penuh kebohongan. Mulai sekarang, kau tidak perlu mencari alasan lagi. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Bercerai? Juga aku Shen Yichen yang bercerai denganmu. Shen Yichen. Turunkan aku. Turunkan aku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau harus tenang baik-baik. Kak Yichen, ada apa? Entah dari mana dia dengar desas-desus itu. Katanya aku telah mengganggumu. Dia ngotot ingin bercerai denganku. Ayo kita temui Kak Nian dan jelaskan. Biarkan saja, jangan pedulikan dia. Aku kesal banget. Padahal hari itu tidak terjadi apa-apa. Kenapa orang-orang di rumah tua dan nenek, mereka malah bilang aku mengganggumu? Iya, malam itu aku cuma mengantarkan semangkuk sup penawar mabuk, lalu aku segera keluar. Aku juga nggak tahu kenapa semua orang ngomong begitu. Kak Nian seharusnya sangat percaya padamu. Kenapa dia berantem sama kamu karena gosip kayak gini, sampai bikin kamu sedih begini? Kamu bilang apa? Nenek. Kamu bilang padaku bahwa Yichen punya perasaan padamu. Kalian sudah berhubungan suami istri. Aku khawatir dengan statusmu Ibu Yichen tidak akan setuju, makanya aku membantumu seperti ini. Tak kusangka kau ternyata membohongiku. Nenek. Bu, tenangkan diri, kesehatanmu baru pulih. Ayahmu meninggal karena kakek. Aku sudah menyayangimu bertahun-tahun, kau malah memanfaatkanku. Sudahlah. Keluarga Arjuna tidak bisa menahanmu lagi. Nenek. Pergilah. Cepat pergi. Bye, Ban. Erwan. King Yise. Memang menantu cucu dan cucu laki-lakiku yang perhatian. Mereka tahu memberi kartu untuk nenek. Ayo. Bu, keberuntungan ibu luar biasa ya. Dengan 2 anak ini, ibu pasti menang.
Itu karena keahlian nenek bermain mahjong. Kami hanya beruntung saja, ikut-ikutan saja. Nian benar. Ya keahlian nenek yang hebat. Ayo lanjut, lanjut. Hu. Ayo, lanjut, lanjut. Huda Sisi. Keberuntunganku hari ini sungguh bagus. Nak, kalau ada waktu, sering-seringlah pulang menjenguk nenek. Nenek masih menunggu untuk main mahjong denganmu. Pasti. Nenek, tolong ingat minum obat tepat waktu ya. Nenek, jaga kesehatan ya. Tenang saja. Nenek masih menunggu punya cicit. Kalian berdua baik-baik saja ya? Wanginya. Ibu bilang ini minuman favoritmu. Maksudku kamu? Jangan, supnya mau meluap. Nian, aku tidak mau makan. Jangan terganggu. Mungkin sebaiknya diangkat. Mungkin ada urusan penting. Pak Shen yang tiba-tiba dirilis pagi ini. Sebelumnya tidak ada kabar sama sekali. Saya sudah tanya ke Departemen Desain Grup Gemilang, ini bukan desain mereka. Sepertinya pihak manajemen Puncak yang tiba-tiba merilisnya. Pasti itu menjiplak karya kita. Sekarang bagaimana? Kita hanya punya waktu seminggu. Bocoran desain. Ada mata-mata di dalam perusahaan. Segera selidiki semua orang yang bisa mengakses desain ini di internal. Harus temukan mata-matanya. Baik. Selain itu, beritahu Departemen Desain untuk segera mengadakan rapat darurat. Baik, saya segera atur. Pasti kalian semua sudah tahu. Grup Gemilang menjiplak karya kita dan merilisnya lebih dulu. Hal ini pasti akan saya temukan mata-mata di perusahaan. Tidak akan saya biarkan. Tapi yang terpenting sekarang adalah kita harus bekerja sama untuk menghasilkan desain baru sebelum peluncuran produk. Pak Shen, kami juga ingin membantu perusahaan melewati masa sulit ini. Tapi waktu seminggu untuk membuat desain baru dan memproduksinya itu benar-benar misi yang mustahil. Iya, hanya seminggu. Bahkan jika tidak tidur, juga tidak mungkin selesai. Iya, Pak Shen. Tidak bisa dibuat. Ye Xiao menunggumu di luar kantor. Nona Ye datang menemuiku sekarang. Ini tentang grup Gemilang masalah penjiplakan karya Permata Mulia? Yichen, jangan bicara sekeras itu dong. Hanya saja, ide produk baru kita kebetulan agak mirip saja. Hari ini aku datang untuk membantumu. Membantuku? Benar. Asal kamu mengumumkan secara publik bahwa kamu bercerai dengan Sun Yanqi. Aku akan membuat grup Gemilang mengumumkan berita bahwa keluarga Ye dan keluarga Arjuna akan segera menjalin pernikahan. Dan karya ini adalah dari keluarga Arjuna sebagai mas kawin untuk keluarga Ye dapat 2 keuntungan sekaligus.
Sekarang selain aku tidak ada yang bisa membantumu. Siapa bilang tidak ada? Masih ada aku. Kamu, dengan apa kamu bisa membantu? Produk baru kali ini, tapi grup Permata Mulia adalah hadiah spesial untuk peringatan 30 tahun berdirinya, baik itu penundaan peluncuran atau terlibat dalam skandal plagiarisme. Saham pasti akan jatuh ke batas bawah. Kerugian saat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang seniman keramik kecil sepertimu bisa tanggung. Terima kasih atas niat baik Nona Ye. Saya tidak butuh. Shen-Yi-Chen, kamu pasti sudah tahu perasaanku padamu selama ini. Selama bertahun-tahun ini, secara terang-terangan maupun diam-diam, aku terus meminta ayahku untuk membantu keluarga Arjuna, tapi pada akhirnya kau menikahi wanita lain. Shen-Yi-Chen, apa kau tega melakukan ini padaku? Nona Ye, kerjasama di antara kita dari awal hingga akhir hanya didasarkan pada pertimbangan bisnis. Tapi kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Masih ada waktu seminggu. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kalian lakukan. Ye Xiao, kamu tidak bisa melakukannya. Bukan berarti aku dan Yi Chen tidak bisa melakukannya. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Baik. Aku tunggu kalian memohon padaku. Ada yang bisa saya bantu? Tolong cas aku. Sekarang berapa? 10%. Cas begini, sepertinya agak lambat. Sepertinya casnya agak lambat. Mending pakai charger dock aja. Minum air. Terima kasih. Oh ya, bagaimana dengan desainnya? Coba lihat. Bulan sabit, bulan purnama, bulan baru melambangkan waktu. Piringan porselen hijau melambangkan pemurnian, dan bunga osmanthus yang terbuat dari kawat emas ini sering digunakan untuk melambangkan cinta yang abadi. Li Qingzhao dari dinasti Song pernah berkata, tidak perlu warna hijau muda atau merah tua, ia sudah menjadi yang terbaik di antara bunga. Dan kebetulan bulan rilisnya, Agustus, tepatnya adalah bulan osmanthus. Cocok dengan 30 tahun Permata Mulia waktu memurnikan, cinta sejati abadi konsep mereknya. Saya memberinya nama waktu rembulan. Bagaimana menurutmu? Ya, terima kasih. Kali ini kita pasti bisa sukses. Ya.
Berhasil, kita berhasil. Pak Shen, baru saja bagian penjualan menelepon saya. Begitu produk baru kita diluncurkan, jumlah pre-order langsung memecahkan rekor tertinggi. Harga saham juga naik 10%. Bagus sekali. Kali ini kita berhasil, hebat banget. Saya baru lihat produk baru kita ternyata masuk trending topik. Banyak orang bilang karena melihat edisi kolaborasi dengan Luna, langsung memesan. Betul, adik kelas kali ini kemasan edisi terbatas yang dia desain khusus, begitu dirilis juga laris manis. Di luar sudah dijual dengan harga selangit. Adik kelas, kamu hebat banget, ayo peluk. Peluk. Oh iya, mata-mata sudah ketemu, itu sekretaris Wu. Dia bilang semua ini disuruh oleh Ye Xiao. Grup Gemilang, karena diduga melakukan plagiarisme bisnis sudah diselidiki oleh kepolisian. Ayah dan anak Ye juga dibawa pergi. Kemungkinan besar akan menghadapi hukuman penjara. Ini semua akibat perbuatan mereka sendiri. Tidurmu nyenyak tadi malam? Ya, Aku akan tunjukkan sesuatu yang menyenangkan lagi. Ajak kamu ke tempat lain lagi. Tuan Shen, Nona Su, apakah kalian berdua menikah atas kemauan sendiri? ya,